Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat kumpulan kue nastar dengan berbagai bentuk. Apa aja bentuknya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tahap pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu pro sedang, tambahkan 150 gram margarin, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur, aduk kembali sampai rata. Kemudian masukkan 50 gram gula halus, ini sudah diayak ya. 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk. Kemudian aduk-aduk lagi sampai rata. Apabila teksturnya agak keras, tambahkan susu cair sebanyak 1 sendok makan sampai adonan bisa dibentuk seperti ini. Lalu ambil selai, di sini saya memakai sendok takar ukuran 2,5 gram. Kemudian bulat-bulatkan memanjang, lakukan semuanya sampai habis. Di sini saya menggunakan cetakan seperti ini ya. Ini banyak sekali dijual di toko online ya teman-teman. Setelah itu ambil adonan, lalu semprotkan memanjang seperti ini. Kemudian ambil selai lalu gulung-gulung seperti ini. Kemudian potong ujungnya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Lakukan semuanya sampai habis. Kalau sudah selesai dibentuk, lalu kuenya siap kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 10 sampai 15 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah dipanggang, angkat, biarkan agak dingin, lalu olesi dengan kuning telur. Kemudian oven kembali selama 10 menit. Nah, ini dia tampilan nastarnya sudah matang. Tampilannya cantik dan unik. Beneran ini rasanya asli enak. Ini recommended banget ya teman-teman. Setelah dingin, nastarnya siap dikemas di toples ya teman-teman. Pertama, masukkan 200 gram Blue Band Cook and Cookies. Lalu tambahkan 50 gram gula halus. Jangan lupa diayak terlebih dahulu ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan dengan 1 butir kuning telur, aduk kembali sampai rata.
Kemudian masukkan 30 gram tepung maizena. Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Aduk kembali sampai tercampur. Dan 300 gram tepung terigu protein rendah. Dimasukkan secara bertahap. Setelah itu aduk sebentar aja sampai rata. Lalu ini kita aduk-aduk juga menggunakan tangan sampai benar-benar kalis. Dan bisa dibentuk dan teksturnya kira-kira seperti ini. Lalu ambil adonan, di sini aku pakai sendok takar ukuran 7,5 mili. Dikira-kira aja juga boleh ya. Ambil adonan lalu kita bulatkan bentuk memanjang seperti ini. Kemudian pipihkan. Nah, setelah itu beri isian selai nanas di tengahnya. Lalu ini kita gulung. Kemudian hias dengan garpu, boleh juga menggunakan pisau. Nah, kira-kira bentuknya jadi seperti ini. Jadi cantik sekali ya tampilannya. Ini saya contohkan sekali lagi agar lebih jelas. Selanjutnya ambil adonan lalu bulatkan dan kita pipihkan. Kemudian beri selai nanas di tengahnya lalu lipat seperti ini. Kemudian hias dengan garpu. Nah, mudah kan teman-teman?
Setelah selesai dibentuk semua, ini kita oven di suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit. Oh iya teman-teman, jangan lupa oven dipanaskan terlebih dahulu. Apabila kalian memanggangnya seperti saya langsung 2 loyang, maka di pertengahan pemanggangan wajib dibolak-balik posisi loyangnya ya. Sambil menunggu kuenya matang, kita buat bahan olesannya. Siapkan 2 butir kuning telur, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak dan 2 tetes pewarna kuning telur. Kemudian aduk rata. Nah, ini nastarnya sudah setengah matang, kita keluarkan terlebih dahulu dari oven. Lalu biarkan sampai hangat. Setelah itu kita olesi dengan kuning telur, boleh dioles sekali atau 2 kali juga boleh ya. Di sini saya olesnya 2 kali biar nastarnya glowing. Setelah olesan pertama, kita tunggu sebentar sampai agak kering, lalu kita oles untuk yang kedua kalinya. Kalau kalian mau sekali, boleh juga ya teman-teman. Setelah semua diolesi, kita panggang lagi nastarnya selama kurang lebih 10-15 menit aja. Ini dia teman-teman tampilan nastarnya, cantik banget ya. Ini rasanya juga enak, manisnya pas, dan ngeprul banget. Ini bisa dikemas di toples setelah dingin ya. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali ya cara membuatnya. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin. Di sini saya pakai Blue Band Cake and Cookies. Tambahkan 50 gram gula halus, 30 gram maizena, 1 sachet susu bubuk dan tahu putih, 300 gram tepung terigu puluh rendah. Oh iya, semuanya diayak terlebih dahulu ya, agar tidak ada yang bergerindil. Dan yang terakhir, tambahkan 2 butir kuning telur, kemudian ini diaduk. Di sini saya menggunakan tangan, dan jangan lupa bersihkan tangannya terlebih dahulu ya. Aduk kasar rata aja sampai teksturnya seperti ini. Di sini saya menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili. Ambil adonan 1 sendok. Lalu kita bulat-bulatkan. Lubangi bagian tengah. Kemudian beri isian selai nanas, lalu tutup dan bulat-bulatkan kembali.
Kemudian ambil jaring buah, letakkan nastar di tengah, lalu gulung seperti ini. Kemudian putar dan sedikit ditarik. Nah, jadi seperti ini, cantik sekali ya. Lakukan semuanya sampai habis. Ini dia tampilan kue nastar setelah semuanya dicetak. Lalu ini kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Oh iya, jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya. Pada menit ke-15, kita keluarkan kue nastarnya. Lalu ini kita olesi dengan kuning telur. Kemudian lanjut kita panggang kembali. Setelah 30 menit ini penampakan kue nastar kita ya teman-teman. Cantik sekali walaupun tanpa cetakan. Rasanya juga pas banget dan yang pasti bikin nagih. Ini bisa untuk ide jualan ataupun untuk suguhan tamu-tamu saat lebaran atau Natal ya. Langkah pertama, siapkan 250 gram selai nanas, lalu ini saya pakai sendok takar ukuran 2,5 mili, lalu bulat-bulatkan seperti ini. Lakukan semuanya sampai habis. Setelah habis, lalu ini kita sisihkan. Kemudian siapkan wadah, masukkan 250 gram margarin, tambahkan 60 gram gula halus, lalu kocok sekitar 1 menit. Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur, kocok lagi asal rata aja. Kemudian tambahkan 50 gram susu bubuk, 40 gram tepung maizena, dan 380 gram tepung terigu pro rendah. Jangan lupa ayak dulu. Kemudian aduk dengan spatula, boleh juga dengan tangan. Aduk sampai teksturnya seperti ini ya. Setelah itu ambil adonan, alasi dengan plastik, rolling dan pipihkan dengan ketebalan sekitar 0,75 cm. Kemudian cetak. Ini saya menggunakan cetakan seperti ini ya. Cetak semuanya sampai adonan habis. Kalau dirasa cetakannya lengket, ini bisa dilumuri tepung dulu ya teman-teman. Setelah semua adonan dicetak, ini kita beri tengahnya dengan selai nanas. Kemudian olesi dengan kuning telur bagian pinggir cookies. Langkah selanjutnya kita buat krim crunchy-nya. Siapkan 40 gram margarin, campur dengan 20 gram gula halus, aduk sampai tercampur rata.
Kemudian masukkan 40 gram tepung terigu, 1 tetes pewarna kuning, aduk lagi sampai semua benar-benar tercampur rata. Setelah itu masukkan di plastik segitiga dan ujungnya digunting, ukuran kecil aja ya. Kemudian semprotkan di atas cookies seperti ini. Ini adonannya memang agak keras, jadi harus agak ditekan supaya bisa keluar ya. Karena kalau adonan encer, maka nanti hasilnya akan melebar dan tidak kelihatan cantik. Setelah selesai semua, ini kita oven di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 25-30 menit atau tergantung oven masing-masing. Oh ya, ini ovennya sudah dipanasi terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah matang, keluarkan dari oven. Wah, cantik sekali ya tampilannya. Ini rasanya juga pas, teksturnya ngeprul banget. Dan sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba, happy cooking, dan wassalamualaikum.